Pembelajaran yang berdampak bagi peserta didik tidak dapat dilaksanakan dengan seadanya. Diperlukan persiapan yang matang untuk merancang proses pembelajaran mulai dari aktivitasnya hingga tahapan penilaian. Hal ini juga harus dibarengi dengan upaya-upaya refleksi pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Banyak sekali ragam cara untuk mendapatkan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar, yakni dengan melakukan asesmen formatif yang lebih variatif. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktik baik pelaksanaan asesmen formatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika pada materi bangun datar di SMP Negeri 2 Dulupi. Asesmen formatif penting dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan informasi dan umpan balik bagi pendidik dan peserta didik dalam memperbaiki proses pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang menarik harus selaras juga sebagai upaya untuk meningkatkan antusiasme murid dengan pemahaman yang dicapai oleh murid. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran juga tidak boleh dikesampingkan sejalan dengan pengalaman pemanfaatan platform teknologi dalam proses pembelajaran yang mampu menarik minat belajar peserta didik. Strategi dan cara yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran yakni dengan memberikan asesmen bermakna bagi peserta didik yang dapat memantik rasa penasaran mereka untuk bisa menyelesaikan asesmen tersebut. Tidak hanya secara konseptual, tetapi asesmen yang diberikan lebih faktual dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Asesmen pembelajaran Google Earth Assessment formatif yang menantang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kita akan masuk ke materi apa? Dalam tahap awal pembelajaran, pendidik menggunakan asesmen awal, recall pemahaman awal peserta didik dengan menggunakan asesmen tiket masuk. Sebelum kita memasuki kelas kita hari ini, gitu ya, Pak Guru punya tiket masuk yang berisi beberapa pertanyaan sederhana tentang materi sebelumnya yang disisipkan pertanyaan open-ended agar memantik murid untuk bisa mengemukakan alasan dari jawaban mereka yang akan terkonfirmasi di akhir sesi pembelajaran agar peserta didik mengetahui letak kesalahan mereka. Karena semuanya sudah memiliki tiket masuknya gitu ya, berarti artinya kalian sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Peserta didik akan diberikan permasalahan terkait kondisi halaman sekolah setelah sebelumnya mereka memahami konsep materi yang dipelajari. Ketika kalian misalkan ingin membeli tanah gitu ya, maka apa yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum membelinya? Apa yang harus kita ketahui gitu? Ada yang mau menjawab? Saya. Silakan, Yuni. Luas tanahnya. Luas tanahnya. Nah, Pak Guru akan bagikan kertas ini per kelompok. Nanti tugasnya membuat gambar ukuran luas dari suatu daerah sesuai dengan perintah dari Pak Guru. Lebarnya 4. Lebarnya ke samping begininya 4. Terus Ke bawah 6. ini berapa? 24. 24. Peserta didik akan memperhatikan infografis yang disediakan oleh pendidik mengenai ukuran standar dari beberapa sarana dan prasarana sekolah yang ideal untuk peserta didik jadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam proses menemukan selesaiannya, peserta didik akan diajak untuk mengukur panjang dan lebar serta luas dari sarana dan prasarana yang ditentukan dengan menggunakan fitur ruler atau ukur jarak dan luas pada aplikasi Google Earth. Berarti luas tanahnya berapa? Serta merancang sarana dan prasarana apa saja yang bisa dibangun berdasarkan ketersediaan lahan kosong di sekolah sesuai dengan keinginan peserta didik. Dalam perancangan tersebut, peserta didik diberikan model template dinas sekolah yang bisa dimodifikasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Dalam pembelajaran ini, peserta didik juga akan diajak untuk melakukan penilaian antar teman
dalam aktivitas yang sudah dilakukan serta karya yang mereka sajikan. Nah, di dalam rubrik penilaian ini coba diperhatikan, ada dua hal yang mau dinilai. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan serta menumbuhkan rasa percaya diri, jujur, tanggung jawab, dan saling menghargai. Penilaian antar teman juga sebagai upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk melibatkan peserta didik mengambil bagian dalam memberikan umpan balik atau respon terhadap apa yang dihasilkan atau apa yang dilakukan oleh peserta didik lain. Sebelumnya sudah diawali oleh pendidik dengan mempersiapkan formulir dan rubrik penilaiannya agar apa yang dilakukan peserta didik tidak keluar dari harapan guru. Di akhir pembelajaran, pendidik mengkonfirmasi apa yang telah dipelajari murid dengan mengaitkannya pada pertanyaan yang ada pada asesmen tiket masuk. Untuk berikutnya, diajak melakukan refleksi pembelajaran dengan mengadopsi model Six Thinking Hats yang dikemas dalam tiket keluar. Pak Guru punya tiket keluar, di mana peserta didik diajak untuk menuliskan pengalaman-pengalaman, perasaan, hal baik, kendala apa saja yang mereka alami selama proses pembelajaran, ide yang bisa diterapkan setelah mengikuti proses pembelajaran, serta kesimpulan yang peserta didik dapatkan. Dalam proses pembelajaran tersebut berfokus pada asesmen formatif yang beragam yang membuat peserta didik lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Dan sebagai bahan refleksi proses pembelajaran dengan melihat kemajuan tantangan yang dialami serta langkah-langkah yang perlu peserta didik lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya. Dengan menerapkan aktivitas dan asesmen pembelajaran yang lebih menantang, proporsional antara konseptual dan penerapan, serta penggunaan teknologi di dalamnya, ada kompetensi kompleks lainnya yang terasah pada diri peserta didik, seperti kemampuan berpikir analitis, bagaimana mereka harus menyelesaikan permasalahan kontekstual yang dekat dengan diri mereka melalui penerapan konsep materi yang dipelajari, kerjasama tim, kepekaan sosial terhadap sesama selama proses pembelajaran, dan kemampuan teknologi digital. Saya senang dengan pembelajaran tadi karena saya bisa mengetahui penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, serta menilai kelompok lain dan bekerja sama. Dari pembelajaran tadi, jika saya membeli kebun, saya punya ide, saya akan mengukur dengan Google Earth. Poin yang dapat dipetik dari pembelajaran ini bahwa pembelajaran yang bermakna tidak akan terjadi secara sendirinya, tetapi melalui proses refleksi pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan berbagai instrumen asesmen formatif yang proporsional sebagai upaya menjadi pribadi pembelajar sepanjang hayat bagi pendidik dan peserta didik. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangat dan antusiasnya. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.